Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang agung ini pada kajian tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala sembari menunggu masuknya waktu salat Isya. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang agung ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, syurga firdaus di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan masih pada pembahasan ayat awal surat Al-Baqarah, saya ingin memberikan beberapa poin tanggapan terkait musibah yang melanda dan menimpa sebagian saudara-saudara kita di New Zealand yang terjadi beberapa hari berikut atau beberapa hari yang lalu. Terkait kejadian ini, saya ingin menanggapinya dengan beberapa poin. Yang pertama, dari satu sisi kita sangat sedih, sangat berduka cita dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Mereka milik Allah dan kita pun milik Allah. Dan kelak kita semua akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala, sang pemilik kita. Bagaimana kita tidak sedih sedangkan Allah Jalla wa Ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Allah juga berfirman, ba'dukum min ba'd, sebagian kalian adalah sebagian yang lain. Saudara-saudara kita yang tertembak atau yang terluka serta keluarga mereka, mereka adalah kita, kita adalah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Sesungguhnya kaum mukminin itu seperti sebuah bangunan yang saling topang menopang di antara mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu al-'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahli wal humma. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu dalam kasih sayang, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi sesama mereka, laksana satu tubuh, satu jasad, yang apabila ada salah satu dari anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh ikut begadang dan ikut demam. Kaki yang cemekam, kepala ikut pusing, mata ikut begadang. Demikianlah kaum mukminin di antara mereka. Tetapi dari sisi lain, kita cemburu dan terharu dengan mereka, karena mereka mati syahid insyaallah ta'ala. Mereka mati dibunuh oleh orang kafir, bukan oleh orang mukmin. Mereka dibunuh bukan karena dunia, mereka murni dibunuh di rumah Allah, sedang menghadap kepada Allah. Dan rata-rata mereka dalam keadaan suci, sedang berwudu, menunggu
ditegakkan sholat Jumat. Mati di tangan orang kafir, mati di rumah Allah, sedang beribadah kepada Allah, sedang menghadap kepada Allah, dan sedang menegakkan syiar Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Dari sisi ini kita terharu dan cemburu kepada mereka, karena kita yang masih hidup ini belum tentu akan mati di tangan orang kafir. Bisa jadi kita mati di tangan saudara kandung kita yang muslim bahkan. Dan belum tentu kita akan mati di rumah Allah. Bisa jadi na'udzubillah sebagian kita akan mati dalam diskotik. Mereka mati di rumah Allah di tangan orang kafir, bukan di tangan orang mukmin. Sedang menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Mereka mendapatkan keberuntungan di atas keberuntungan. Karena dengan mati terbunuh dalam keadaan ini sudah ada yang menjamin untuk menanggung dosa-dosa kita. Atau pahala orang yang membunuh kita akan ditransfer kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, atadrunal muflis. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian orang yang pailit? Orang pailit yang sesungguhnya, orang merugi yang sesungguhnya. Mendengar pertanyaan demikian, para sahabat menjawab, al-muflisu indana man la dirham lahu wa la dinar wa la mata'. Wahai Rasulullah, orang pailit, orang yang pailit menurut kami adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya dinar, enggak punya harta benda. Itulah orang yang pailit, itulah orang yang merugi, itulah orang yang bangkrut menurut kami. Maka Nabi pun menjawab, al-muflisu min ummati man jaa yaumal qiyamah bihasanatin amthalil jibal. Jaa bi salatin wa zakatin wa siyamin wa qad safaka dama hadha wa daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha mal hadha fa akhadha hadha bihasanatin wa hadha min hasanatin wa hadha min hasanatin fa in faniyat hasanatuhu ukhidat min sayyi'atin faturihat alayhi thumma umira bihi fayulqa fi nari jahannam. Orang yang pailit dari umatku adalah orang yang ketika datang kepada Allah di hari kiamat membawa dosa salat, dosa puasa, pahala salat, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, tetapi dia menghadap kepada Allah dalam keadaan pernah mengambil harta orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain yang diharamkan oleh Allah, menumpahkan darah orang lain, pernah pula mencela orang lain, baik yang dia cela adalah pemimpin atau rakyat, sahabat ataukah orang bukan sahabatnya, atasannya atau bawahannya. Nih, hadis ini mencakup itu semuanya. Dan dia pernah memukul orang lain, maka setiap korbannya di hari kiamat mengambil pahala-pahala ibadahnya. Dan tatkala pahala ibadah dia telah habis dan hak mereka belum terpenuhi, maka dosa-dosa korban dia diambil oleh Allah dan Allah tumpukkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyebutkan bahwa di hari kiamat orang yang membunuh orang lain di dunia ini pernah membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Di tangannya itu akan diletakkan kepala korban pembunuhannya berlumuran darah. Kemudian korban pembunuhan dia tersebut berkata kepada Allah, Ya Rabb, salhu fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini, kenapa dia membunuhku ketika di dunia. Maka hati-hati orang-orang yang membuat konspirasi, orang-orang yang menciptakan konflik demi kepentingan politik, demi kepentingan intelijennya, kemudian menumpahkan darah kaum muslimin. Ingat malaikat maut tidak takut pada Anda. Setinggi apapun pangkat Anda, sebanyak apapun pasukan elit Anda, sehebat apapun teknologi serta senjata yang Anda miliki, malaikat maut tidak kenal Anda. Jangan coba-coba menciptakan konflik dan membuat konspirasi yang menumpahkan darah kaum muslimin. Memang masyarakat tidak tahu atau tahu tetapi tidak bisa menindak. Tetapi yang memiliki masyarakat Allah Rabbul Alamin,
Dialah yang telah berfirman, innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dan semua kita akan mati, dan semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuatkan selama di dunia ini. Maka dari sisi ini kita terharu dan cemburu dengan mereka. Poin yang berikutnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait musibah yang menimpa kita, saudara kita di New Zealand beberapa hari yang lalu, bahwa agar kita senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena kata para ulama, niat yang ikhlaslah yang akan menentukan kita mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menerangkan bahwa su'ul khatimah itu sebabnya lidasisatin fil qalb, karena ada tujuan-tujuan, niat-niat buruk di dalam hati seorang hamba. Sebagai contoh misalkan, ada dua orang sedang sholat, atau satu jamaah ratusan jamaah sedang sholat, tiba-tiba gempa, semuanya mati. Bisa jadi sebagian mereka husnul khatimah dan sebagian yang lain adalah su'ul khatimah. Apa sebabnya? Niat mereka ketika sholat itu yang menentukan. Yang sholat dalam keadaan riya kemudian mati, maka dia mati su'ul khatimah. Sedangkan orang yang sholat kemudian mati dan dia dalam keadaan ikhlas, maka mati husnul khatimah. Kayak ini yang perlu kita jaga jemaah. Na'udzubillah, orang melihat kita, mungkin kita mati sedang ceramah, sedang khutbah Jumat, sedang memberi kajian, sedang sholat, sedang sedekah, mati. Orang lain menilai kita, Masya Allah Ustaz Fulan mati husnul khatimah. Si Fulan mati husnul khatimah sedang sholat, si Fulan mati dalam keadaan sujud. Padahal kita di sisi Allah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena di saat ketika melakukannya, kita dalam keadaan riya, kita dalam keadaan ujub. Karena riya itu bukan sekedar menghilangkan pahala. Andai kata riya itu hanya menghilangkan pahala, mungkin agak mending. Tapi riya itu adalah dosa besar. Lebih besar dosa riya daripada dosa zina. Lebih besar dosa riya daripada dosa membunuh. Lebih besar dosa riya daripada dosa homo. Lebih besar dosa riya daripada dosa riba. Karena riya sekecil apapun dia masih masuk ke dalam kategori syirik, masuk dalam keumuman firman Allah yang tertera di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik kepada siapa yang Dia kehendaki sekalipun mereka tidak bertaubat. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik besar ataupun syirik kecil, memalingkan kekhususan Allah kepada selain Allah, maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, ar-riya, yaitu riya. Yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Di mana salah satu di antara kalian salat, sedang beribadah, kemudian dia indah-indahkan ibadah salatnya tersebut karena ada orang yang sedang melihat. Ini yang menentukan kita su'ul khatimah dan husnul khatimah. Ya. Mungkin orang akan menilai kita husnul khatimah karena mungkin orang melihat kita mati dalam keadaan sedang berceramah, mati sedang berkhutbah Jumat, mati sedang sholat, mati sedang baca Al-Quran, mati sedang sujud, mati sedang umrah, mati sedang haji. Tetapi rupanya di sisi Allah kita su'ul khatimah karena ketika kita mati kita dalam keadaan riya.
kita melakukan ibadah tersebut adalah riya. Dan Nabi menyebutkan inna awalan nasi tusairu bihimun nar thalathatun. Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke bumi kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam ada 3 orang. Ada 3 orang, ada 3 jenis manusia. Yang pertama kata Nabi rajulun ustushhida. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala ya fulan ماذا عملت في؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت إنما قاتلت ليقاتل وقد قيل. Yang pertama kata Nabi orang yang mati di medan jihad syar'i, jihad yang syar'i. Yang kedua dia seorang ulama yang sehari-hari belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Ini teguran untuk kita semua dan terkhusus yang berceramah. Yang ketiga kata Nabi SAW seorang yang sangat dermawan. Ketika di dunia dia selalu bersedekah. Rupanya di hari kiamat mereka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah dan dilemparkan ke dalam neraka karena riya. Karena riya ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas kebaikan yang mereka lakukan tersebut. Na'udzubillah kita salat Allahu Akbar, gempa, ditelan oleh bumi, orang menilai kita Masya Allah fulan husnul khatimah, padahal sejatinya kita su'ul khatimah karena sedang sholat kita riya. Sholat ujub, ceramah riya, ceramah ujub, mati su'ul khatimah di sisi Allah. Sekalipun manusia secara zahir karena mereka tidak tahu isi hati kita, mereka menilai kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka sangat penting menjaga niat jamaah sehingga walaupun kita mati ya kita dalam keadaan husnul khatimah. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma in tawaffaitani fatawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jika Engkau mewafatkan aku, wafatkanlah aku dalam keadaan ikhlas, berserah diri, hatiku hanya menghadap mengingat Engkau, tidak yang lain. Dan masukkan aku dari hamba-hambamu yang saleh. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, hadis qudsi Allah menyatakan faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'min billah. Kalau dia ingin masuk surga, ingin bertemu dengan Allah, hendaknya ketika dia mati dalam keadaan iman kepada Allah. Ingat kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak ada di dalamnya nilai-nilai ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ingin dipuji oleh Allah sedikit pun, oleh selain Allah sedikit pun. Ini diantara pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian tersebut. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, rupanya banyak hikmah di balik kejadian itu. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, Inna Allah la yu'ayyidu hadzal amr birrajulil kafir. Terkadang Allah membela Islam, membuat Islam ini dicintai oleh manusia di dunia ini karena hasil ulah tangan orang kafir itu sendiri. Terkadang Allah membela Islam ini, membuat Islam ini menjadi harum karena hasil ulah tangan orang kafir itu sendiri. Sekarang terjawablah. Sebenarnya bukan hanya sekarang, dari dulu. Jadi siapa yang teroris? Siapa yang teroris? Siapa yang teroris? Dengan kejadian ini pernahkah dikatakan Yahudi teroris, Nasrani teroris, Buddha teroris? Saudara-saudara kita dibantai di Burma, dibakar hidup-hidup. Mana intelijen dunia menyatakan Buddha teroris? Mana? Kenapa orang muslim masuk ke masjid sholat 5 waktu sering kajian dicurigai, khawatir jadi teroris? Kenapa Buddha itu nggak pernah dicurigai sebagai teroris? Orang-orang yang masuk ke dalam tempat-tempat ibadah selain agama Islam tidak pernah dicurigai akan menjadi teroris. Kenapa kaum muslimin masuk ke masjid sholat 5 waktu berjenggot ikut kajian dicurigai menjadi teroris? Kenapa para pastor, para pendeta mereka tidak pernah dicurigai sebagai teroris-teroris? Padahal secara gamblang mereka membakar saudara-saudara kita di Burma secara hidup-hidup. Mana hukum HAM? HAM itu tidaklah dibentukkan kecuali hanya untuk membantai kaum muslimin. HAM itu tidaklah dibentukkan kecuali untuk menindas kaum muslimin dan membela teroris-teroris dari orang-orang kafir dan boneka-boneka orang-orang kafir.
Mana HAM dari tanah Suriah? Wanita diperkosa di depan suaminya, diperkosa di depan anaknya. Kaum muslimin di sana ditanam hidup-hidup, disisakan kepalanya saja. Kemudian disuruh katakan la ilaha illa bashar, katakan la ilaha illa bashar. Tetapi karena kuatnya iman negara, masyarakat negara Palestina dan Suriah, tetap mereka menyatakan la ilaha illallah. Ketika mereka diperintahkan untuk mencium fotonya Bashar Assad, justru anak-anak kaum muslimin meludah. Yang andai kata ujian yang Allah timpakan ke Palestina dan Suriah Allah pindahkan ke Indonesia, mungkin kita akan murtad. Mungkin kita akan ikut Bashar Assad. Karena Allah tahu mereka lah yang mampu memikul ujian itu. Allah tahu hanya masyarakat Suriah dan Palestina yang mampu bertahan di atas musibah itu. Maka yang musibah itu Allah timpakan untuk mereka. Allah ingin memasukkan mereka ke dalam surga dan pahala syahid. Jadi siapa teroris? Dan ini bukan kejadian baru, sudah terjadi di awal Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang salat subuh ditikam oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu' dari Yahudi, bukan Islam. Dia dari Yahudi. Umar bin Khattab sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'. Kemudian dia keluar lari, sambil lari menikam siapa saja yang berada di hadapannya, sehingga 7 orang jamaah meninggal dunia hasil tutukan Abu Lu'lu'. Siapa Lu'lu'? Abu Lu'lu', wahai para intelijen, bukan Muslim, dia Yahudi. Pernahkah tertulis di dunia intelijen bahwa Yahudi teroris, Nasrani teroris, Buddha teroris? Enggak pernah. Yang ada Islam teroris. Apakah belum cukup bukti yang menerangkan bahwa Islam bukan agama teroris, bahwa Islam rahmatan lil alamin, bahwa yang teroris itu adalah yang di luar Islam? Belum cukup dengan kejadian-kejadian seperti ini? Sampai kapan kaum muslimin mau dibodoh-bodohin oleh dunia militer orang kafir, dibodoh-bodohin oleh Amerika, diciptakan ISIS kemudian dituduh Islam? ISIS beli senjata di mana? Yang mereka pakai AK-47 made in Rusia, yang mereka pakai M16 made in Amerika. Dari mana mereka mendapatkannya? Apakah beli senjata seperti membeli nasi bungkus? Nggak diketahui oleh orang. Seberapa kuat ISIS? Berapa banyak mereka? Kok nggak habis-habis dari dulu? Mana drone-nya Amerika? Mana drone-nya Rusia? Jangankan manusia, lalat pun mereka bisa cari dengan drone mereka. Semut pun bisa mereka cari dengan drone mereka dan bisa mereka habiskan dalam 1 jam. Kenapa teroris dari dulu nggak habis-habis? Mana drone Amerika? Mana drone Rusia? Mana intelijen mereka yang cukup hebat? Itu sama seperti orang yang membabat narkoba, tapi bandar narkoba dipelihara. Bandar narkoba bisa duduk dengan mengangkat 2 kakinya di atas meja dia. Terus buat berita anti narkoba, bandar narkoba dipelihara dan difasilitasi. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari kiamat sudah dekat, takutlah kepada Allah. Orang-orang yang suka membuat konspirasi dalam hal ini takut kepada Allah. Malaikat maut enggak takut sama pangkat Anda. Ingat, malaikat maut tidak takut ke senjata Anda. Malaikat maut enggak takut kepada pangkat Anda, pasukan Anda. Ingat, semua kita akan mati. Andai kata detik ini kita mati, apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini? Ini mungkin beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai tanggapan terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita di New Zealand, yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan pahala syahid untuk mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka, dan memberikan kesabaran serta ketabahan untuk keluarga-keluarga yang telah mereka tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang sedikit, maka saya persilahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan untuk malam ini. Adapun kajian tafsir akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Saya persilahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan. Jika ada hal yang ingin disampaikan, kritikan, masukan atau yang lain, saya persilahkan dengan segala hormat. Jika tidak ada, kita masuk ke kajian tafsir. Ada hal yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita masuk ke kajian tafsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa menilai kita. Jadi secara langsung juga gimana ya? Kadang niat kita apa, tapi kita bisa berbuat sama orang lain. Pertanyaannya belum ada dari tadi. Pertanyaan itu jadi bagaimana cara kita bisa menghilangkan rasa itu? Masya Allah. Rasa itu Baik, berarti pertama kesimpulan pertanyaannya, kalau saya tepat dalam menyimpulkan, adalah bagaimana cara menjaga pelurusan niat agar kita tidak jatuh ke riya dan ujub, begitu. Yang pertama adalah doa secara umum, dan telah datang doa-doa khusus dari Nabi seperti doa Nabi, Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku hanya di atas agamamu. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kamu suka mengulang-ulangi doa ini? Apa jawab Nabi? Inna quluba bani Adam baina usba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Sesungguhnya hati hamba itu di antara dua jari Allah. Allah akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Juga di antara doa Nabi dalam hal ini, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan untuk hatiku. Ketakwaan secara umum mencakup keikhlasan, rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku. Sucikan dari syirik, dari ujub, dari hasad, ya, dari bid'ah, dari maksiat. Anta khairu man zakkaha. Engkau zat sebaik-baik zat yang dapat mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Dan keumuman doa-doa yang ada walaupun dengan bahasa yang dia mampu, karena Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, agar kita merenungi hakikat riya itu sendiri. Ketika kita mau riya, coba kita renungi apa manfaat riya. Apakah dengan riya kita akan kaya? Enggak. Manusia puji kita di pagi hari, bisa jadi yang pagi memuji kita, siang udah mencela kita. Yang siang memuji kita, sore udah memuji kita, udah mencela kita. Dan mati pun jangankan orang lain, anak istri pun nggak bisa ikut ke dalam kuburan menemani kita. Jazakallah khairan, syukran. Jangankan orang lain, anak kandung sendiri aja nggak bisa menemani kita di dalam kuburan. Maka dengan kita mengingat itu akan membuat kita tidak riya, karena nggak ada manfaatnya. Sekarang rata-rata kita jatuh ke riya karena pujian, kan? Pujian dan sanjungan manusia. Baik, apakah dengan kita dipuji oleh manusia kita langsung masuk surga? Enggak. Apakah dengan kita dipuji oleh manusia yang tadinya miskin langsung jadi kaya? Enggak juga. Apakah dengan kita dipuji oleh manusia yang tadinya sakit jadi sehat? Enggak juga. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akibat buruknya amat besar. Yang pertama, ibadah jadi sia-sia, nggak ada pahalanya. Yang kedua, dia menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke bumi dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menghabis kita. Yang ketiga, kata para ulama, agar kita tahu kadar diri dan merenungi bahan riya kita. Seseorang riya itu kan karena ada bahan. Apa sih kira-kira bahan kita untuk riya? Sholat. Berapa arti bahan sholat kita? Ketimbang sholat Nabi, ketimbang kesolehan Nabi, zakat Nabi, ilmu Nabi, amalan Nabi, para sahabat, para tabi'in. Tapi mereka nggak riya. Mereka nggak riya. Padahal bahan untuk riya mereka lebih cukup, lebih banyak bahan riyanya. Tapi mereka nggak riya. Sedangkan kita riya, bahannya nggak bermutu, nggak berkualitas. Sedikit. Makanya kata Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i, seorang ulama Yaman, ulama hadis rahimahullah almarhum, kata beliau, iqra'u sirat as-salaf faka'annaka taq'udu tahta jabalin 'azim. Dalam kitab beliau Ijabatus Sa'il, kalau kamu membaca biografi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana iman mereka, ilmu mereka, amalan mereka, sholat mereka, zakat mereka, haji mereka, umrah mereka, jihad mereka, baca Al-Quran mereka, ya, maka kamu akan sadar bahwa kamu itu sedang membanding duduk di bawah gunung yang sangat besar. Kira-kira ada nggak orang sombong duduk di bawah gunung dan merasa dirinya hampir sama dengan gunung? Nggak ada, tahu.
Semua orang sesombong apapun, kalau dia duduk di bawah gunung, tahu dirinya nggak ada artinya di depan gunung. Ya, artinya para sahabat, para tabi'in luar biasa mereka dalam amal soleh, tapi mereka nggak ria. Andai kata mereka mau ria, boleh ria, mereka lebih pantas untuk ria, karena mereka punya bahan yang cukup untuk ria. Sedangkan kita nggak punya bahan yang cukup untuk ria. Jadi untuk apa ria? Nah, ini beberapa sebab yang lainnya agar kita selalu menuduh hati kita. Jangan pernah tertipu dengan hati kita. Jangan pernah merasa aman dari riya, dan agar selalu merasa takut dari riya. Kata Hasan Al-Basri, "Ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min." Tidaklah ada yang merasa aman dari kemunafikan, dari riya, kecuali dia munafik. Dan tidak ada yang merasa takut dari riya, dari kemunafikan, kecuali dia mukmin sejati. Ciri mukmin sejati, dia khawatir dirinya akan jatuh ke dalam riya, maka dia selalu memperbaiki niatnya, berdoa kepada Allah, tidak ujub, tidak ini, tidak itu. Sedangkan munafik, dia tidak pernah khawatir dirinya riya, selalu memandang dirinya lagi benar, lagi baik, sehingga melahirkan sifat ujub, sifat sombong, dan sikap yang buruk yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kemudian yang lainnya juga disebutkan oleh At-Tirmidzi Al-Hakim, ya, ada 7 atau 8, sebagian yang di atas, sebagian yang lain kata beliau, hendaknya kita merenungi dunia ini. Dunia, karena ujung-ujung dari riya dunia juga, ingin dipuji dan sanjungi. Tujuannya apa? Agar dapat jabatan, agar dapat uang, agar dapat popularitas. Kan itu ujung-ujungnya. Coba kamu renungi dunia yang membuat kita riya ini berapa nilainya ketimbang akhirat. Yang mana kata Nabi SAW, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima yarji." Perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti seorang di antara kalian memasukkan salah satu dari jemarinya ke dalam laut, kemudian dia tarik. Kira-kira berapa perbandingan air yang menempel di tangannya dengan air yang masih ada di dalam laut? Berapa perbandingan? 0, nggak ada kok, 0, nggak ada. Ya kan? Itulah antara dunia dan akhirat. Maka sungguh rugi kalau kita berani melakukan riya demi hal itu. Di dunia kita nggak bahagia, di akhirat udah pasti celaka. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, apakah celana di bawah masa kaki adalah dosa besar karena ancamannya neraka? Perlu diketahui masalah halal dan haram itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum halal dan haram itu hanya diambil dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya tertanam di dalam hati kita firman Allah, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Merupakan prinsip mukmin sejati adalah ketika dihadapkan kepadanya hukum Allah dari Al-Qur'an dan hadis, baik berat baginya ataukah enak, menguntungkan dunianya ataukah tidak, dia selalu berkata sami'na wa ata'na. Walaupun mungkin beliau belum langsung melakukannya, tapi selalu sami'na wa ata'na. Terkait masalah isbal, Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau memasukkan isbal, celana di bawah mata kaki bagi seorang lelaki adalah salah satu dari dosa besar. Beliau berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Kain, sarung, celana yang di bawah mata kaki bagi kaum laki-laki tempatnya neraka. Nyan hadis Nabi. Saya cuma menyampaikan. Berat besar. Ya. Hukum Allah sami'na wa ata'na. Ya, riba berat juga tapi haram. Mampakan haram dari tayang wa Allah. Pakan haram riba, pakan haram zina, pakan haram mencuri, pakan haram meriswah. Pakan bab riba hana datang pakan harum, pakan bab isbal kada yang pakan harum. Yang jelas Allah Rahman, Allah Hakim, Allah Alim, Allah Rahim, Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kecuali sesuatu itu murni buruk atau dominannya buruk. Sebagaimana Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu murni baik atau dominannya baik.
Adapun hadis Abu Bakar pernah pakai sarung, kemudian melorot. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang isbal karena sombong? Maka Nabi menyatakan, lasta minhum, kamu tidak termasuk dari mereka. Maka ada beberapa penjelasan yang pertama. Ada beberapa penjelasan dari ulama. Yang pertama, Abu Bakar sudah dipastikan oleh Nabi, kamu nggak sombong. Kalau kita yang isbal, siapa yang bisa menjamin kita tidak sombong? Kalau Abu Bakar udah ada jaminan dari Nabi, kamu nggak sombong. Dari Nabi jaminannya. Kalau kita yang isbal, siapa yang berani menjamin kita tidak sombong? Bahkan definisi sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis yang sudah jelas hukumnya, dan mencela manusia, itulah sombong. Yang kedua, lihat sababul wurud hadis itu. Kalau ayat namanya sababul nuzul, hadis ini ada sababul wurud. Apa sababul wurudnya? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Lafaz hadis, sesungguhnya sarungku melorot. Apa arti melorot? Berarti tadinya di atas, tiba-tiba jatuh ke bawah. Lagi orang meeting pajobu, badan kan one pack, perut one pack, 100 menang keput anak binangku, badan iklan sispek lo, iklan uyu, gepei lo, iklan lo. Jadi melorot menunjukkan sebelumnya apa? Di atas. Apakah Anda melorot karena melorot? Ini yang pertama. Sami'na wa ata'na. Memang sih dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, mereka ada 3 poin penting dalam hal ini ya. Duduk masalahnya 3 poin. Yang pertama, seluruh ulama mazhab sepakat isbal celana sarung di bawah mata kaki haram apabila sombong. Sepakat semua haram. Yang kedua, mereka sepakat bahwa no isbal, non musbil, tidak isbal itu lebih selamat, lebih mencocoki sunnah Nabi. Hanya saja mereka bersilang pendapat dalam poin ketiga. Kalau dia isbal tapi tak sombong, pendapat pertama tetap haram karena keumuman larangan. Pendapat kedua makruh. Pendapat ketiga mubah. Berarti kita lebih selamat jamaah. Nah, 2 buah jalan melabuh. Ini satu jalan ke Melabuh, satu lagi jalan juga bisa sampai Melabuh. Satu jalan ini, yang satunya orang sepakat aman, bagus, cepat sampai. Satu lagi jalannya sebagian orang bilang baik aja Arina, dia tak pencuri. Jalannya cukup bro. Sebagian orang bilang Hana, God, dah pilih dah. Pilih jalan pertama atau jalan kedua? Enggak isbal udah pasti selamat. Dengan isbal resikonya tadi begitu. Jelas ya Pak? Kenapa dalam urusan dunia kita berhati-hati, dalam urusan akhirat takih. Bab doa hana kih. Formalitas. Akuntabel sebagai mereka kalau dia intelek. Pas masalah akhirat enggak akuntabel. Teh yang mana? Padahal Allah menyatakan sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui dan ini yang dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.